Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estianisa Pratiwi, NIM 2011050100001. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMII, tentang pengantar ekonomi makro. Seperti materi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa pengertian ekonomi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos memiliki arti rumah, sedangkan nomos memiliki arti tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos nomos memiliki arti pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan yang digunakan seperti sistem administrasi. Definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu, misalnya ekonomi pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya yaitu ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori, yaitu membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya yaitu menjaga keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian dari ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pengertian dari ilmu ekonomi makro yaitu mempelajari ekonomi secara keseluruhan serta menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran atau biasa disebut dengan APBN oleh pemerintah. APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pengangguran. Di Indonesia, kasus pengangguran masih sangat tinggi. Oleh karena itu, ekonomi makro berfungsi untuk mengentas masalah pengangguran tersebut. Yang ketiga yaitu uang dan fungsinya, inflasi dan deflasi, permintaan agregat dan penawaran agregat, keseimbangan IS dan LM. Yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan yang pertama yaitu jika dilihat dari harga, ekonomi makro, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Kalau ekonomi mikro, harga adalah nilai dari komoditas barang tertentu saja. Yang kedua yaitu jika dilihat dari konsumsi, ekonomi makro merupakan konsumsi negara, sedangkan ekonomi mikro yaitu konsumsi individu. Yang ketiga, jika dilihat dari produksi, ekonomi makro jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan ekonomi mikro yaitu jumlah produksi nasional. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.